anak Maria takkan pernah hilang. Teman-teman kaum muda Katolik se-Indonesia, bahkan siapa saja kalian yang merupakan fans berat Bunda Maria dan doa Rosario, salam jumpa and peace dari OMK Manado. Saya Monica dan rekan saya Veronica di dalam acara Yang Benar dan Yang Salah dalam Doa Rosario. Bersama Pastor Terry Penomban, pastorkan di Paroki Santo Ignatius Manado. Ave Maria, salam jumpa. Kita akan memberondong pastor dengan aneka tanya jawab tentang Rosario. semangat nih pastikan yang nonton. Pastor, kita Siap. mulai pada pertanyaan yang pertama. Bisa Pastor? Silakan. Oke. Jadi Pastor, sejauh pengamatan dan pengalaman saya, doa Rosario ini sebenarnya doa orde lama, doa tempo doeloe gitu Pastor istilahnya. Dan mungkin kebanyakan yang mendoakan doa Rosario itu adalah orang-orang tua atau bahkan nenek-nenek saja nih Pastor. Oh, inilah kesalahan pertama tentang doa Rosario. Belum tahu ya, doa Rosario itu dimulai oleh Dominikus, seorang imam muda, biarawan muda pada usia 30-an tahun. Dia menerima langsung dari Maria yang meminta agar dia mempraktekkan doa Rosario. Kemudian laki-laki, bukan nenek-nenek, bukan orang tua. Yang kedua, Santo Louis-Marie de Montfort, seorang imam juga dari Prancis. Sejak usia muda senang sekali dengan devosi kepada Bunda Maria dan dia mempraktekkan doa Rosario dan menganjurkan orang-orang berdoa Rosario sampai-sampai dia sendiri diberi gelar Rasul Rosario. Kemudian masih ada lagi seorang imam yang sangat terkenal, yakni Padre Pio. Padre Pio sangat terkenal pencinta Maria. Dan dia mempraktekkan sendiri doa Rosario dalam satu hari bisa puluhan kali. Dia mendoakan seluruh doa Rosario. Dan ini bukan nenek-nenek, bukan kakek-kakek, orang-orang muda, laki-laki. Iyalah Pastor, mereka kan imam-imam, jadi wajarlah jika mereka berdoa Rosario. Bagaimana Monik, benar kan? Betul Pastor, mereka kan biarawan, bukan seperti orang awam seperti kami ini Pastor. Pastor, apakah ada toko-toko awam juga yang berdoa serajin mereka? Adalah. Baru-baru ini tanggal 8 September Gereja Katolik merayakan 100 tahun berdirinya Legio Maria. Pendirinya Frank Duff, bukan imam, bukan biarawan, seorang awam. Pada umur 30-an juga, bahkan pada usia 32 tahun tepatnya, dia mulai doa kepada Bunda Maria yang ciri khasnya, acara utamanya adalah Rosario. Dalam kelompok yang disebut Legio Maria sampai saat ini telah berusia 100 tahun. Seorang awam menjadi perintis gerakan doa Rosario dalam gerakan Legio Maria. Masih ada satu kisah nyata yang mungkin kamu tidak pernah tahu. Satu hari di kereta api di Prancis, ada seorang bapak tua sementara berdoa Rosario di tempat duduknya. Begitu tekun, begitu teliti, terus menerus. Setiap kali tiba di satu halte, dia melihat nama halte, lalu dia melanjutkan lagi doa Rosario-nya. Kemudian ada seorang anak muda mendekatinya, sengaja mengganggu. Pak tua, untuk apa berdoa seperti itu? Saya mahasiswa, saya dapat nilai A, saya dapat nilai terbaik. Tak pernah saya berdoa. Pak tua, untuk apa berdoa? Saya tidak minta apa-apa, rezeki selalu ada, orang tua saya berada, makan minum pakaian berkelimpahan. Untuk apa berdoa? Saya termasuk mahasiswa terpelajar, saya tidak pernah berdoa, apalagi pegang-pegang itu.
Bapak tua itu memandang dengan hormat, dengan sopan, lalu melanjutkan lagi doa rosarionya. Ketika tiba di halte berikutnya, Bapak tua ini harus turun. Dia memberi salam kepada anak muda itu sambil memberikan sebuah kartu nama. Nah, siapa tahu satu saat kau membutuhkan saya, bisa mengontak saya. Adik-adik tahu nama apa yang ada di kartu nama itu? Louis Pasteur, seorang ahli kimia, mikrobiologis, penemu vaksin rabies dan antraks yang sangat terkenal dari Prancis. Ternyata orang tua ini, ternyata profesor kenamaan ini, peneliti terkenal dari Prancis dan Eropa, berdoa rosario. Seorang awam. Louis Pasteur kemudian menyampaikan sebuah refleksi yang sangat dalam. Orang yang ilmunya sedikit mudah menjauhkan Tuhan. Semakin orang berilmu, dia akan semakin beriman. Luar biasa Pastor, kisah yang tadi betul seperti yang Pastor bilang belum pernah kita dengar ya Vero. Dan luar biasa sekali ternyata, terima kasih Pastor untuk kisah ini. Dan saya akan mengingat itu baik-baik Pastor. Ya, Jujur, apalagi kamu mahasiswa ya. Iya, Pastor. Makin berilmu, kamu harus semakin mengenal Tuhan. Betul Pastor, jujur saya maklum bahwa doa rosario itu sebenarnya sangat pas untuk segala jenis usia. Benar, kamu masih ingat kepada siapa Maria menempatkan diri di Lourdes? Kepada Bernadette. Waktu itu dia umur 12 tahun. Dia sementara buat apa ketika Maria menampakkan diri? Dia sementara berdoa rosario. Di Fatima kepada Francisco, Jacinta, dan Lucia. Maria menampakkan diri. Apa yang sementara dibuat 3 anak gembala ini? Mereka sementara berdoa rosario. Jadi, rosario adalah doa untuk segala umur, segala usia. Dan kami juga di rumah Pastor bersama dengan Mama Papa, kakak adik, kami juga mendoakan doa rosario bersama-sama. Rasanya doa ini doa yang paling sederhana namun sangat mendalam. Benar, itulah doa keluarga. Kamu sudah jawab sendiri. Doa rosario bukan doa masa lalu, bukan doa orang tua-tua, bukan doa nenek-nenek tua, tapi doa setiap umat Katolik. Yang begitu sederhana, you can pray it anytime, anywhere. Pastor, maaf lebih Oh, dulu. silakan. Untuk pertanyaan berikut ini, ada teman-teman non-Katolik Ya, yang mengatakan doa rosario itu adalah doa yang bertele-tele yang tertulis di dalam kitab suci pasal 6 ayat 7. dari Injil Matius. Injil Matius 6. Benar sekali. Yesus pernah mengatakan, jika kamu berdoa, janganlah kamu berdoa bertele-tele. Apa sebenarnya maksud jangan berdoa bertele-tele? Masih ada sebenarnya. Berdoa bertele-tele seperti orang munafik, seperti orang Farisi. Yang menurut mereka, dengan semakin banyaknya kata-kata pek mereka, Tuhan akan semakin mendengarkan mereka. Yang dimaksud Yesus dengan doa yang bertele-tele adalah doa yang panjang dengan kata-kata yang diulang-ulang tapi meaningless, tanpa arti, tanpa makna. Dan orang menganggap panjangnya, banyaknya kata-kata akan membuat doa mereka dikabulkan. Dan lain kali itu dibuat lebih untuk show, untuk dilihat orang dan untuk dikagumi orang. Inilah yang Yesus tidak mau. Berdoa tanpa makna, berdoa tanpa arti, berdoa tanpa penjiwaan dengan kata-kata yang fana, yang tanpa arti, bahkan yang sia-sia. Tunggu, di tempat lain Yesus memang pernah berkata, jika kamu berdoa, hendaklah kamu berdoa tidak jemu-jemu. Nah, ini berarti Yesus mendesak, mengajak kita supaya berdoa tanpa rasa bosan. Berarti berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu cara tanda orang berdoa sungguh-sungguh adalah orang
mengulangi doanya 1, 2, 3 kali untuk menyatakan kesungguhannya dalam berdoa, kesungguhannya dalam bermohon, kesungguhannya dalam say thanks pada Tuhan. Kamu masih ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa dalam sakrat maut. Dikatakan di situ 3 kali dia berdoa, "Ya Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Lalu dia jatuh dalam doa yang mendalam. Kemudian dia bangkit lagi. Dia menatap lagi Bapaknya dan mengulangi doa dan kata yang sama, "Ya Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu." Ini bukan bertele-tele, ini kesungguhan. Ini tanda kemendesakan yang diulang dengan penuh penjiwaan. Dalam doa Rosario kita mendaraskan doa-doa kemuliaan, doa Salam Maria berulang-ulang, bukan secara bertele-tele, tetapi sebagai tanda kesungguhan dan juga tanda penghayatan penuh kesadaran akan apa yang diucapkan. Oh begitu ya Pastor, baru tahu nih saya. Kamu Veronica baru tahu Iya, nggak? baru tahu ini. Pastor, jadi saya ini teringat akan pelajaran bahasa Indonesia. Ada dalam pelajaran bahasa Indonesia itu yang disebut bahasa repetisi. Gaya bahasa. Iya, gaya bahasa repetisi. Berulang-ulang. Kita mengulangi beberapa kali sebagai tanda kesungguhan, Iya. kemendesakan, apalagi dalam bentuk doa atau permohonan. Begitu ya Betul Pastor. sekali, betul. Oke Pastor, berikut ini apa yang sering dikeluhkan orang Katolik sendiri mengenai doa Rosario? Yaitu doa Rosario itu bagus, tapi panjang, menyita banyak waktu nih Pastor. Jika saat ini banyak orang Katolik terkesan bahwa doa Rosario itu sangat panjang, penyebabnya ialah karena doa Rosario yang hanya sungguh-sungguh doa Rosario itu sudah digabungkan dalam sebuah ibadat sabda. Sehingga doa Rosario yang biasanya dimulai dengan tanda salib, kemudian kemuliaan dan seterusnya, doa Rosario ini dimulai dengan apa? Kata pembukaan, ucapan selamat datang, kemudian disambung dengan lagu pembukaan, kemudian tanda salib, salam, ajakan tobat, ya. Kemudian ada lagu menjelang bacaan, ada pembacaan, ada renungan, baru orang mulai doa Rosario. Sesudah itu, sudah ada doa-doa permohonan di dalam doa Rosario, masih ada lagi doa umat, masih ada lagi lagu persembahan, jalankan kolekte. Kemudian masih ada lagi seperti ibadat biasa, doa Bapa Kami. Kemudian ada lagi litani Santo Yosef, litani Santa Maria, ada lagi katekese, ya, katekese. Ada lagi pengumuman, ada lagi doa penutup, lagu penutup. Maka jadi panjang sekali. Tapi doa Rosario yang kita maksudkan di sini adalah sungguh-sungguh doa Rosario seperti biasa. Dibuka dengan tanda salib, kemudian credo, lalu memberi salam kepada Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, mempelai Allah Roh Kudus, kemudian melanjutkan 5 peristiwa yang ada dalam setiap doa Rosario. Selesai. Nah, kalau doa Rosario seperti ini didoakan 20 menit paling panjang. Jadi kalau bilang doa Rosario terlalu panjang, itu karena sudah digabungkan dengan ibadat sabda. Kalau Vero dan Monik mau doa Rosario di rumah, tidak perlu ibadat sabda. Dari Sabang sampai Merauke, cukup seperti ini saja. Ya? Wah, saya mengerti sekarang Pastor, mengapa berdoa Rosario itu sangat panjang sekali ya. Iya. Apalagi masih ada acara lelang kue katanya. Cari dana. Atau berbagi mie cakalang plus bubur Ya. pinutuan. Dan sesudah 1 bulan, semua naik berat. Berat badan. Karena 1 bulan berturut-turut nih ketemu ya. Iya. Pastor, masih ada satu lagi yang sering membuat kita tidak nyaman gitu Pastor berdoa Rosario. Teman-teman yang sekarang menganggap kita ini menyembah berhala kepada Bunda Maria.
antara lain melalui patung Bunda Maria, dan rosario itu sendiri, kalung rosario itu sendiri. Bagaimana itu, Pastor? Baik, bagus sekali kamu menanyakan hal ini. Karena ada banyak orang Katolik juga yang tidak bisa menjawab pertanyaan betul, ini, sendiri bingung, dan ada juga yang sudah mulai takut atau malu berdoa rosario. Apalagi kalau di rumahnya mungkin ada saudara-saudari yang berkeyakinan lain. Nah, sangat perlu kita perhatikan ialah ada beda besar antara menyembah dan menghormati. Gereja Katolik mengajarkan kita menyembah Allah dan kita menghormati orang kudus, orang tua, teman, sahabat, pengemis, orang sakit, orang malang. Kita menghormati mereka. Maka dalam gereja Katolik tidak ada menyembah Maria, tidak ada menyembah patung, tidak ada menyembah rosario. Kita hanya menyembah Tuhan sebagai Allah dan kita menghormati siapa saja. Ya, seperti kita juga menghormati guru, seperti juga kita menghormati orang tua, biar kita tidak kenal di pinggir jalan. Ya, kepada Tuhan kita menyembah dan kepada sesama kita saling menghormati. Tapi Pastor, kata teman-teman saya, kalau betul tidak menyembah, mengapa kamu berlutut di depan arca? Mengapa kamu membawa bunga? Kamu menyalakan lilin, menyanyikan lagu-lagu di depan arca-arca itu. Baik sekali. Berlutut, memberi bunga, menyalakan lilin, bukan ungkapan menyembah. Saya kasih contoh. Dulu sangat terkenal foto waktu itu Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana pada Idul Fitri, Lebaran, dia sungkem, dia berlutut, dia bersujud di muka ibunya, memegang tangannya, mencium lututnya. Apakah dia menyembah berhala? Apakah dia menyembah berhala? Tentu tidak. Tidak. Dia menghormati ibunya, dia menghargai mamanya. Dia menyatakan syukur dan terima kasih atas pengorbanan. Berikut, ketika Presiden kita Jokowi ya, mencium bendera merah putih, apakah dia menyembah benda ini? Tidak. Ini adalah tanda cinta, tanda kebanggaan akan merah darah putih suci para pahlawan. Begitu juga ketika Grecia Poli ya barusan mencium medali emas yang dia dapatkan di Olimpiade Tokyo. Apakah dia menyembah berhala pada barang ini? Tidak. Ketika dia mencium lambang burung Garuda yang ada di dadanya, apakah dia menyembah berhala? Tidak. Dia menghormati, dia mensyukuri. Begitu juga mama ulang tahun, kita menyalakan lilin, happy birthday, kita bernyanyi. Kita membaca puisi untuk para pahlawan. Apakah kita menyembah berhala? Ini semua adalah justru ungkapan yang baik dan bagus sebagai hormat terhadap para pahlawan, terhadap tanah air, terhadap orang-orang yang berjasa, terhadap mama dan terhadap papa. Betul sekali itu, Pastor. Bahkan bukan hanya Presiden SBY saja yang sungkem pada orang tuanya. Kita saja, ya kan? Iya. Pasti kita pernah sungkem. Jangankan itu, orang yang mau menikah saja pasti sungkem kepada orang tuanya. Dan di sekolah kita kan juga diajarkan bagaimana kita ziarah ke makam pahlawan, menabur bunga, menyalakan lilin, bahkan kita menyanyikan lagu-lagu untuk para pahlawan. Tapi Pastor, ada juga yang mengatakan begini, mengapa kita harus meminta doa kepada Bunda Maria? Sedangkan kan yang mengabulkan doa kita adalah Allah Bapa. Baik sekali. Gereja Katolik mendasarkan ajaran-ajarannya pada apa yang ada dalam kitab suci, pada apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah, peranan Maria dalam menolong, dalam membantu, dalam membawa permohonan kita kepada Yesus ada dalam kitab suci. Ya, dalam Injil Yohanes bab 2.
ketika ada pesta pernikahan di Kana, Yesus dan ibunya diundang juga ke sana. Dan apa yang terjadi di sana? Yesus sebagai tamu kehormatan dilayani, Maria sebagai ibu. Dia berhak duduk di samping Yesus, tapi dia memilih melayani di dapur, bantu di bagian DPR, bagian belakang. Dan dengan berada di sana, dia cepat sekali mengetahui bahaya. Tuan pesta kehabisan anggur. Stok anggur makin menipis. Maria berinisiatif membantu dan menolong keluarga. Memalukan sekali. Keluarga muda baru kawin, kehabisan anggur. Apa kata dunia? Maria melihat ini, berinisiatif. Datang kepada Yesus, mohon membantu dan menolong keluarga ini. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, Yesus membantu dengan merubah air menjadi anggur. Tujuannya apa? Menjawab apa yang Maria mintakan untuk membantu dan menolong keluarga ini. Nah, Maria yang selama hidupnya ini sudah dialami sebagai penolong keluarga, yang membantu keluarga muda ini. Apalagi sesudah dia diangkat ke surga. Sebagai ratu surga, sebagai ibu Tuhan, dia juga tentu mampu membawa doa-doa kita kepada Yesus putranya. Betul, Maria sendiri bukan yang menjawab, bukan yang membuat mujizat, tapi dia minta kepada putranya yang mengabulkan. Karena itu dalam teologi Katolik kita kenal per Mariam ad Yesum. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Masih ada contoh lain lagi. Dalam Matius bab 8, ada seorang perwira Romawi, orang kafir, yang datang kepada Yesus bersujud minta tolong sembuhkan hambaku. Perhatikan, dia orang Roma, berarti orang kafir. Dan orang kafir tidak boleh bersentuhan dengan Yesus, tidak boleh bersentuhan dengan orang Yahudi. Karena mereka ini dianggap kafir dan bisa membuat najis Yesus dan orang Yahudi. Karena itu perwira ini berlutut dari jauh dan minta Tuhan sembuhkan hambaku yang sakit. Orang kafir ini meminta, orang kafir ini bermohon, dan Yesus mengabulkannya. Saat ini juga anakmu sembuh, dan terjadilah demikian. Adik-adikku, jika permintaan orang kafir saja Yesus kabulkan, apalagi permintaan ibunya. Betul sekali itu, Pastor. Saya rasa kita juga sering meminta doa kepada orang lain ya, seperti kita mau ujian. Iya. Sesama teman kan pasti kita bilang, Vero doain dong, mau ujian nih, Pastor Sering tolong juga, doakan. iya. Lalu sesudah lulus makan pisang goreng lupa pastor. Jadi kita pun sering meminta doa kepada orang-orang di sekitar kita. Iya. Saya percaya Presiden juga saat dia sungkem kepada ibunya, tentu dia memohon didoakan supaya dapat melaksanakan tugas untuk menjaga negara dengan baik. Dan tentu ibunya ini membantu mendoakan dia di hadapan Allah. Pastilah. Nah, Pastor, ini kan yang disebut seperti yang Pastor bilang tadi, per Mariam ad Yesum. Betul sekali ya. Melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Maka doa-doa kita tidak berhenti pada Maria. Maria akan membawanya kepada Yesus seperti yang terjadi di pesta nikah di Kana. Oke, Pastor Terry serta teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, semoga yang salah-salah kaprah tadi tentang Bunda Maria, tentang doa Rosario, yang error tentang itu semua, semoga setelah yang tadi Pastor Terry jelaskan sudah sirna ya, sudah terjawab semuanya. Iya. Dan semoga kita lebih damai dan yakin dengan devosi kita kepada Bunda Maria. Oke, terima kasih banyak Pastor. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai sekarang ini. Salam damai, anak-anak Maria. Sampai jumpa pada edisi berikut. The Power of Rosary.